SMK Kesenteraan Bangsa dimanapun kalian berada saat ini. Yang pasti, Miss Dwi berharap semua kalian dalam kondisi yang sehat-sehat, tetap jaga kesehatan, pakai masker dimanapun kalian berada, dan hindari kerumunan, ya tetap stay safe. Dan kita semua berdoa bahwa pandemi ini segera berakhir. Yuk, kita mulai pagi hari ini. Kita mulai dengan penyembahan, kita sembah Tuhan, kita mau mulai dengan kuat dalam aktivitas kita pagi hari ini. Jalanmu tak terselam. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Tuhan, arti kehadiranmu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Mau berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berkati hati dan pikiran mereka Tuhan, persiapkan mereka dalam masa depan mereka Tuhan. Biar anugerah-Mu Tuhan melingkupi mereka
senantiasa, biar pagi hari ini Engkau yang bukakan hati, telinga, dan pikiran mereka Tuhan, hingga mereka mendapatkan rema dari firman yang ingin Engkau sampaikan di dalam hidup mereka. Berbicara pribadi lepas pribadi di dalam hidup mereka Tuhan, dan biar anugerah-Mu saja Tuhan yang hadir di tengah-tengah hidup mereka dan melingkupi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Salam, selamat pagi untuk anak-anakku semua, seluruh peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMK Kristen Terang Bangsa Semarang. Tidak terasa, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran di semester genap, meskipun masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya sudah diucapkan Selamat Natal bagi kalian yang merayakannya, dan selamat tahun baru 2021. Semoga damai sejahtera dan sukacita juga kalian rasakan dalam keluarga kalian masing-masing. Nah, untuk devotion pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, sudah diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat yang ke-14 seru dibacakan. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Ya, saya mengambil judul renungan pada pagi hari ini adalah Berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Ya, sebelumnya sudah dipercaya di tahun baru kemarin banyak dari kalian yang memiliki suatu harapan atau keinginan atau tujuan target yang ingin kalian capai sepanjang tahun 2021. Dan saya juga percaya hal yang tidak baik, yang buruk, yang tidak sesuai itu kalian tinggal di tahun 2020. Yang kata orang, tahun 2020 adalah tahun-tahun yang tidak bagus, tahun pandemi. Ya. Dan kita juga berharap tahun 2021 ini membawa banyak perubahan yang positif dalam diri kalian maupun dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa, bahkan untuk pembelajaran kalian di sekolah. Nah, saya percaya kalian sudah sering mendengar kisah Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, itu adalah tugas besar dari bagi seorang Musa, bagaimana dia membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan untuk menuju tanah perjanjian di Kanaan. Tidak mudah, pasti banyak rintangannya. Ya, tapi di saat-saat tersulit seperti yang Musa alami, dia tetap mendapat penyertaan Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan Musa untuk mengantarkan bangsa Israel ini menuju tanah yang dijanjikan. Mereka berjalan di padang gurun. Ya, di padang gurun. Meskipun di tempat yang sangat tidak enak itu, Tuhan juga turut bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, suatu ketika mereka ingin makan roti, Tuhan mengirimkan mana di pagi hari. Tanpa bangsa Israel ini membuat roti, mereka bisa menikmati roti setiap hari. Kemudian mereka ingin makan daging,
Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mereka konsumsi, untuk mereka makan. Pada saat panas terik hari, siang hari mereka berjalan, Tuhan kirimkan tiang awan sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Dan pada saat mereka berjalan, bangsa itu berjalan di malam hari, Tuhan kirimkan tiang api sehingga bangsa itu bisa berjalan dengan sangat nyaman mencapai tanah Kanaan. Ya. Di tengah perjalanan, bangsa Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka membuat anak lembu dari emas yang mereka sembah sebagai pengganti dari Tuhan mereka yang hidup. Dan Tuhan pun akhirnya merasa sedih hatinya, Tuhan marah. Ya. Tuhan berfirman pada Musa, ya, bangsa ini tetap harus kamu dipimpin untuk keluar menuju tanah perjanjian, tapi Tuhan tidak ikut di dalamnya. Tuhan kirimkan malaikatnya untuk berjalan menyertai bangsa ini. Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini adalah, ya, seorang Musa, nabi besar, dia pun juga membutuhkan Tuhan dalam kehidupan tugas-tugasnya atau kehidupan sehari-harinya. Artinya apa? Kita sebagai manusia tidak bisa meninggalkan Tuhan dari semua yang kita kerjakan. Ya. Padang gurun itu tempat tidak enak, saudara. Jadi tempat yang sangat tandus, gersang, kering, banyak badai, banyak angin, ya, banyak binatang buas di situ, atau mungkin ancaman dari manusia, ya, dari hewan-hewan yang buat di sana. Tapi Tuhan juga tetap menyertai bangsa tersebut. Kita pun juga sama, dalam kehidupan kita juga akan banyak mengalami rintangan, mengalami badai, mengalami cobaan. Ya. Kemarin kita sudah melewati tahun 2020 ini dengan sangat ajaib dan luar biasa. Ya. Hal yang tidak mungkin Tuhan jadikan itu mungkin. Tuhan melakukan banyak mujizatnya dalam hidup setiap kita. Kita tinggal menghitung berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun 2020 ini untuk kita bisa memasuki tahun 2021 ini dengan perasaan yang kuat dan berani. Ya, setiap orang pasti akan menghadapi padang gurun tersebut. Ya, kita akan melewati banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan untuk kita mencapai tujuan. Karena perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu adalah apa yang kita bisa wujudkan untuk masa depan kita. Keberhasilan pasti, kesuksesan itu pasti. Tapi bagaimana untuk mencapai itu semua, kita harus melewati banyak proses yang sudah Tuhan izinkan untuk kita lewati. Tidak gampang memang, tidak mudah. Ya, semua pasti ada rintangannya. Tapi kita percaya dengan berjalan bersama Tuhan, maka banyak hal yang tidak kita bayangkan akan kita bisa lakukan. Ya, setiap hari itu adalah awal perjuangan kita. Kita tidak akan pernah tahu hari esok apa yang akan kita alami. Kita tidak akan pernah tahu hari esok apa yang akan kita hadapi dalam hidup setiap kita. Tapi kita percaya dengan kita berjalan bersama Tuhan, ya, kita menggantungkan hidup kita dengan Tuhan, maka kita akan diberikan ketenangan dan kekuatan. Jadi apapun yang hari-hari ini kalian rasakan, yang kalian takut untuk berjalan melewati sepanjang tahun 2021 ini, ya, sudah dikatakan kalian punya Tuhan yang siap untuk menemani perjalanan kalian melewati tahun 2021 ini. Pembelajaran PJJ masih harus kalian lakukan dari rumah. Ya, kalian percaya semua itu baik untuk kesehatan kalian. Ya, Tuhan memang izinkan pandemi ini terjadi, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan juga akan menyediakan banyak rencana atau menyediakan obat-obatan, tenaga medis yang nanti akan bisa mengatasi pandemi yang
sedang terjadi. Indonesia tidak sendirian mengalami hal ini, semua negara di dunia juga mengalami. Pemerintah juga sedang berusaha keras untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini, dan kita tetap di rumah, ya tetap belajar di rumah, tidak usah pergi yang tidak penting-penting, dan kita percaya bahwa semua itu akan tetap kita rasakan kedamaian itu kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Jadi pesan Rudi untuk pagi hari ini mengawali tahun baru kalian, ya pembelajaran kalian ini, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan tetap ada bersama dengan kalian. Berdoa, ya minta Tuhan berjalan mendampingi kalian untuk melewati hari-hari yang berat ini. Saya percaya anugerahnya, damai sejahteranya juga turun atas hidup saya dan kalian semua, seluruh anak-anak di sekolah Kristen Terang Bangsa, sehingga kalian tetap bisa melewati sepanjang rintangan-rintangan yang ada ini untuk mencapai masa depan kalian yang sudah Tuhan sediakan dengan baik. Nikmati perjalanan itu, masukilah tanah perjanjian, sehingga kalian akan bisa menikmati susu dan madu yang melimpah untuk masa depan kalian yang lebih baik di kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan sepanjang tahun 2020. Tuhan, Kau yang tetap pelihara hidup setiap kami, Kau yang pelihara anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka yang sedang di rumah juga Tuhan pelihara. Terlebih Tuhan, untuk tahun 2021 ini kami juga mintakan berkat-berkat-Mu juga Engkau curahkan untuk anak-anak-Mu dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberkati orang tua murid yang ada. Tuhan, mereka yang bekerja juga Tuhan memberkati, mereka yang lemah fisik, sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan atau kelegaan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang sedang belajar di rumah PJJ ini semester genap ini, Tuhan, Kau yang memberkati mereka, memberikan mereka kecerdasan yang lebih di atas rata-rata. Tuhan, hikmat setara Daniel Kau juga berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan, sehingga kehidupan anak-anak-Mu ini penuh dengan limpahan ucapan syukur dan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan sendiri. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mintakan anugerah-Mu, biar penyataan-Mu turun atas hidup anak-anak-Mu, roh ketaatan, roh takut akan Tuhan juga turun atas anak-anak-Mu di tempat ini atau dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau beri mereka juga roh hikmat Tuhan, sehingga bisa menangkap dengan cepat apa yang guru-guru mereka ajarkan Tuhan, sehingga anak-anak ini Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat belajar, ya tidak usah takut melewati hari-hari ini, karena Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.